Berkat taktik yang efektif dan cerdas, Persib Bandung sukses meraih 3 poin perdana setelah mengalahkan Semen Padang dalam laga pertama BRI Super League tahun 2025. Halo football fans, balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Football Is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Nah, di episode kali ini gue mau bahas permainan atau hasil pertandingan antara Persib Bandung yang menang dengan skor 2-0 mengalahkan tim tamunya yaitu Semen Padang. Oke, gue nggak mau berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tactical board-nya. Iya, ini adalah susunan pemain antara Persib Bandung melawan Semen Padang. Jadi untuk Persib Bandung sendiri ini dia menggunakan formasi 4-2-1-3 atau bisa juga 4-3-3 di mana dia menerapkan double pivot yaitu ada Klok dan Guai Chokchea. Sementara untuk Semen Padang menerapkan strategi yang hampir sama yaitu 4-2-1-3 juga atau 4-3-3 juga. Nah, di sini dari segi penjaga gawang ada Teja Pakualam, kemudian di sektor bek tengah itu ada dua pemain yaitu Matrikardi dan Julio. Nah, kemudian di sektor kiri ada Putros, dan yang menarik adalah di sektor bek kanan yaitu ada Kakang. Ini Kakang ketika Timnas U23 kemarin dia tampil reguler sebagai bek tengah. Nah, ini menarik ya, ketika dia bermain di Persib Bandung, dia coba ditaruh di bek kanan. Lalu tadi gue bilang di tengah ada Klok dan Guai Chocea, lalu di gelandang serang ada William Marsilio, kemudian di sektor wing kiri ada Beckham, di kanan ada Berguinho, dan di depan ada William. Sementara untuk Semen Padang sendiri, posisi penjaga gawang ada Arthur, kemudian 4 back ada Zidane, Angelo, Herwin, Leo, kemudian di double pivot ada Cabi dan Juliansyah, kemudian juga di gelandang serang ada Wakaso, sayapnya ada Bruno dan Rosat, kemudian di depannya ada Stewart. Nah, di babak awal-awal pertandingan babak pertama ini Persib Bandung cukup kesulitan ya untuk menembus gawang Semen Padang karena memang posisinya William ini dijaga ketat ya, baik oleh backnya Semen Padang yaitu Angelo ataupun Herwin. Nah, jadi posisinya William ini dia selalu kesulitan untuk masuk ke sini, untuk masuk ke sektor pertahanannya Semen Padang. Nah, akhirnya yang menarik justru adalah ketika Beckham ini diletakkan dia sebagai winger kiri. Nah, ini dia lebih sering main menusuk ya, lebih sering main menusuk, jadi sering masuk ke dalam gini. Nah, justru yang masuk ke sektor flank atau sektor sini itu adalah dua back mereka yaitu Putros dan Kakang. Nah, ini dalam beberapa kesempatan ya, ini ketika si Beckham dengan Berguinho ini mereka sering menusuk dari sini. Nah, mereka sering menusuk dari sini. Jadi setelah sini mereka masuk ke sini ya, karena melihat William ini sulit sekali untuk dijaga ketat oleh Angelo dan Herwin yang di match ini gue bilang permainannya cukup bagus dan cukup rapat gitu ya. Nah, Putros dan Kakang ini dia coba memanfaatkan sektor flank dengan masuk ke sini. Dan beberapa kali juga misalnya Kakang terlihat masuk ke sini. Nah, ini gue balikin dulu. Nah, yang menarik adalah itu. Jadi, mereka tahu bahwa William ini akan dijaga. Mereka tahu bahwa Semen Padang ini sejak awal akan memainkan pola bertahan dan melakukan serangan balik ya. Nah, makanya Coach Boyan Hodak ini sepertinya sudah mengantisipasi. Makanya di judul gue bilang taktiknya efektif dan cerdas. Kenapa gue bilang begitu? Karena ketika melihat si William ini dia disulit untuk bergerak, sehingga mereka coba memanfaatkan sektor-sektor second line-nya. Jadi beberapa kali misalnya Beckham ini memberikan umpan atau memberikan umpan diagonal kepada Berguinho, kemudian Berguinho ini yang memang dikenal punya skill individu yang luar biasa, akhirnya dia seringkali masuk ke sini. Dan karena mereka tahu bahwa
pemain-pemain Semen Padang ini banyak menumpuk di sektor depan kotak 16 ini, sehingga yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib adalah mereka coba untuk melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak 16, ataupun misalnya Berguinho menyisir dari sini kemudian dia melakukan tendangan. Nah, memang ini tujuannya ada dua. Yang satu, mereka coba peruntungan supaya barangkali mereka bisa mencetak gol dari luar, apalagi kita tahu bahwa Marsilio, kemudian juga ada Goicoechea, kemudian Mark Klok dan Berguinho ini punya tendangan-tendangan yang bagus. Nah, itu satu. Mudah-mudahan dia jadi gol. Nah, ini harapannya kan. Lalu, tapi yang kedua juga ada lagi nih. Jadi tujuan mereka melakukan tendangan-tendangan ini adalah supaya terciptanya konflik ya, atau terciptanya kekisruhan nih di lini pertahanannya Semen Padang gitu ya. Karena kan ketika ditendang harapannya ada bola muntahan atau bola mantul sehingga bisa dieksekusi, dan ternyata kan benar ketika golnya William di gol pertama itu berkat bola muntahan ketika Mark Klok ini dia masuk ke sini, dia melakukan tendangan, kemudian tendangannya memantul, gue kalau nggak salah ke Herwin tadi mantulnya. Nah, William dia sudah siap di sini gitu. Nah, lagi-lagi gue bilang William ini memang sejak, kalau lo boleh cek video gue yang sebelum-sebelumnya, William ini adalah tipikal striker yang senang atau dia tipikal striker murni yang bisa menebak kemana kira-kira arah bola akan memantul atau arah bola akan bergulir gitu ya. Makanya kan banyak yang bilang golnya cuma tap in, padahal menurut gue gol-gol tap in ini nggak gampang, karena artinya dia butuh insting yang tajam supaya bisa tahu arah bola itu kemana. Dan lagi-lagi di pertandingan kali ini, apa yang gue bilang kebukti bahwa William itu dia ketika bolanya tendangannya Mark Klok ini mental ke dari Herwin, kemudian mental ke William, dia bisa langsung mengeksekusi dengan baik. Nah, lagi-lagi ini merupakan gol murni atau gol khas dari seorang striker murni. Nah, tapi gue juga perlu apresiasi terhadap kiper dari Semen Padang, yaitu Arthur. Jadi Arthur ini bagus banget dia mainnya hari ini. Gue catat ada tiga tendangannya Berguinho yang ditepis, bahkan Berguinho sampai frustasi tuh gue lihat ya, kasihan dia. Ya tapi emang begitu, bagus sekali Arthur di pertandingan hari ini gue lihatnya. Back Semen Padang juga menurut gue nggak jelek-jelek amat gitu, mereka main bagus, hanya memang lagi-lagi Persib bisa memanfaatkan ini dengan baik. Nah, ketika Persib sudah unggul di babak pertama, memang kelihatan ya tempo serangannya itu menurun. Jadi Persib lebih main lambat, lebih mengatur tempo, dan lebih defensif. Nah, ketika jadi gantian nih, karena Semen Padang tertinggal, kan mau nggak mau nih, mereka akhirnya harus bermain dengan lebih terbuka, melakukan serangan-serangan yang memang intens supaya bisa menyamakan kedudukan ya. Jadi supaya skornya satu sama, kira-kira begitu. Nah, tetapi memang lagi-lagi gue bilang cerdasnya Boyan Hodak adalah karena tahu Semen Padang ini akan melakukan serangan, sehingga banyak sektor yang terbuka. Misalnya dari sektor sini, ketika Zidane kemudian Leo coba bantu serangan, misalnya dari sektor flank. Nah, ini daerah-daerah sini ini banyak kosongnya. Termasuk misalnya ketika Cabi dan Juliansah ikut maju, nah ini sektor sini banyak kosongnya. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pemain-pemain Persib yang bisa menusuk gitu ya. Dan cerdasnya lagi adalah di babak kedua ini Boyan Hodak coba memasukkan pemain-pemain yang punya sprint bagus. Misalnya siapa? Misalnya Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani menggantikan Berguinho, masuk ke sini ya. Sadil Ramdhani ini masuk ke sini. Kemudian juga ada Febri Haryadi, ini juga dia larinya kencang, ini juga dimasukkan, dan juga Adam Alis. Adam Alis ini untuk menjaga keseimbangan di lini pertahanan. Jadi ketika babak kedua berlangsung, gantian Persib yang menerapkan strategi atau serangan balik. Dan ternyata berhasil juga gitu dengan masuknya Sadil, lalu ada
kemudian tadi Febri Haryadi, kemudian ada Adam Alis, itu ternyata efektif. Adam Alis bantu serangan, bantu pertahanan, jadi ini posisinya Adam Alis misalnya nih ya, dia bermain di sini, kemudian juga membantu menjembatani serangan. Nah, Sadil, ini dia karena dia punya sprint yang kencang, kemudian Febri Haryadi kan kita tidak menyangka-nyangka ya, ternyata tiba-tiba Febri Haryadi sudah di depan gitu ya. Nah ini kan karena tadi dia punya speed yang bagus, punya kecepatan yang bagus, sehingga sangat cocok ketika dimasukkan untuk bermain di posisi serangan balik. Nah ini lagi-lagi makanya gue bilang, sekali lagi gue appreciate banget terhadap apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak, yang mana memang kalau secara overall gue bilang dari segi bermain mereka masih perlu kebersamaan lagi supaya lebih padu. Tapi kalau dari segi efektivitas jelas Persib di pertandingan kali ini menunjukkan efektivitas dalam bermain, plus juga menunjukkan bahwa mereka ini terutama coach Ben Hodak ya, ini pintar dan dia tahu ketika Semen Padang ini menerapkan strategi yang super defensif, mereka tahu bagaimana cara mengcrack itu. Kalau kata Bung Haryo, itu cara mengcracknya itu mereka tahu. Nah, ketika mereka sudah unggul, mereka tahu bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara melakukan killing the game dengan memasukkan pemain-pemain cepat tadi yang memang punya kualitas sama bagusnya. Nah, ini enak juga nih, beruntung juga Coach Boyan Hodak ini punya pemain antara pemain utama dengan pemain pelapis kedua ini kualitasnya sama bagusnya. Berguinho diganti Sadil, dua-duanya sama-sama punya kecepatan, punya skill individu yang bagus, sehingga ketika pemain-pemain lawan sudah mulai kelelahan, mereka bisa memanfaatkan itu untuk melakukan serangan balik dan mencetak gol. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya tanggapan, pertanyaan, kritik, atau saran, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat lo yang baru mengunjungi channel atau akun YouTube gue, silahkan di-subscribe dan diaktifin deh tuh tombol notifikasi. Dan jangan lupa di-share ya, supaya semakin banyak orang yang nontonin video-video gue. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.